Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Untas, setelah sekian purnama kita nggak bertemu dan akhirnya saya kembali lagi Nur Febri Laksana atau Kang Febi dalam podcastnya Untas di Untas Voice kali ini. Dan yang pastinya setiap segmen kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik pastinya. Dan seperti kita tahu bahwa sekarang ini adalah zaman teknologi serba canggih. So pasti tidak terlepas dari yang namanya dunia elektronika. Nah kali ini kebetulan saya sudah bergetar dari tadi karena di sebelah saya sudah ada yaitu Bapak Raden Yopi Manova STMT. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya? Oke. Halo. Oke, Assalamualaikum Bapak, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi Panggilnya siapa nih? Raden Yopi Manova. Oke, cukup panggil saya Yopi mungkin. Pak Yopi ya, lebih akrabnya mahasiswa itu adalah Pak Yopi. Iya, kan? silakan. Pak Yopi sehat? Kang Febi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini adalah edisi pertama kita. Setelah sekian lama kita terhalang dengan COVID-19 gitu ya. Jadi ada pembatasan jarak dan juga ruang. Akhirnya kita bisa bertemu lagi dengan tetap kita ada prokesnya juga lah ya Pak ya. Seperti betul. Oke, kalau gitu. Pak Yopi sehat ya? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa hari ini atau ke depan? Hari ini kita masih kuliah biasa ya. Kita ada kuliah hybrid, jadi ada penggabungan antara yang datang ke kampus dan online. Kemudian juga persiapan untuk PMB tentunya ya, untuk penerimaan mahasiswa baru. Kemudian ada penelitian sama PKM nih, kebetulan sama LPPM sedang ada proposal, jadi kita proses untuk itu. Gitu. Wah luar biasa, sibuk sekali tapi masih bisa menyempatkan waktu di Untas Voice kali ini ya Sobat Untas. Oke, ada Pak Yofi, sudah ada bergetar sepertinya. Karena Bapak Yofi Manova ini adalah kaprodi langsung, yaitu di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dari program studi Teknik Elektro. Leres ya Pak ya? Betul ya? Betul. Oke Pak, nih Sobat Untas mungkin juga ada yang sekarang ini lagi mau pada lanjut kuliah gitu ya Pak ya? Betul. Nah mungkin ada yang pengen ke jurusan salah satunya mungkin Fakultas Teknik atau ke jurusan Teknik Elektro. Nah mungkin Sobat Untas juga yang bertanya-tanya gitu kan, sebenarnya Teknik Elektro itu apa gitu kan? Nah mungkin Bapak bisa ngejelasin secara langsung seperti apa sih Pak Teknik Elektro ini? Apalagi zaman sekarang kan zaman teknologi ya, seperti itu. Nah bagaimana nih Pak? Oke. Teknik elektro adalah salah satu cabang ilmu teknik ya yang mempelajari tentang kelistrikan, kemudian juga pemanfaatannya di kehidupan manusia sehari-hari. Jadi belajar tentang kelistrikannya, belajar tentang pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya, mungkin Kang Febi. Seperti itu ya Pak ya. Karena bagaimanapun juga kita kan sekarang ini listrik gitu ya Pak di mana-mana juga gitu kan. Ya, bukan hanya listrik ya, elektro bukan hanya listrik. Oke, nah itu dia. Kalau orang awam kan taunya elektro itu hanya listrik gitu ya taunya. Sebenarnya ini apa sebenarnya? Enggak hanya listrik. Jadi apa nih Pak? Oke. Elektro itu pada awalnya memang tentang kelistrikan ya. Kalau kita dulu menyebutnya arus kuat atau teknik tenaga listrik. Sebetulnya habis itu ada berkembang lagi ke elektronika ya, atau sering disebut dengan arus lemah ya. Dan kebetulan di UMTAS ini kita tidak mengambil ke teknik tenaga listrik atau kelistrikan karena itu sudah ada di tetangga universitas negeri kita ya yang baru. Itu sudah elektronya memang penjurusannya ke kelistrikan. Sedangkan di kita lebih konsentrasi kepada teknik telekomunikasi dan teknik kendali. Teknik kendali. Nah, kalau boleh tahu nih Pak ya, teknik telekomunikasi atau teknik kendali itu seperti apa dulu Pak? Boleh Pak, sedikit gambaran aja. Jadi teknik telekomunikasi itu salah satu cabang ilmu teknologi atau teknik elektro ini yang mempelajari tentang bagaimana cara membangkitkan atau memanfaatkan listrik ya. Sebetulnya memanfaatkan listrik tapi dalam arus yang kecil mungkin ya, tegangan yang kecil, untuk dimanfaatkan untuk berkomunikasi seperti halnya yang sekarang Kang Febi mungkin punya HP di mana-mana, bisa menghubungi kemana saja, bisa melihat berita terbaru di Amerika. Itu kurang lebih ke teknik telekomunikasi. Dan satu lagi yang kedua adalah teknik kendali. Nah teknik kendali ini lebih ke bagaimana kita mengendalikan alat-alat secara otomatis seperti di industri-industri ya. Misalkan membuat alat pengelasan, membuat kendaraan, itu berjalan secara otomatis bagaimana caranya? Itu dengan menggunakan ilmu teknik
kendali gitu. Teknik kendali ya, berarti bisa mengendalikan gitu ya. Iya, Termasuk tapi bukan mengendalikan hati ya, bukan mengendalikan hati Pak. Oke, Feby. kita lepas dulu dari pembahasan yang berat-beratnya nih. Sekarang saya pengen nanya dulu. Waktu Bapak Yopi masih zamannya muda, sih. Sekarang juga masih muda sih sebenarnya gitu kan. Insya Allah masih muda zaman ya. waktu pas mau masuk kuliah, kenapa pilih jurusannya teknik elektro, Pak? Oke. Apa yang menjadi motivasi seorang Pak Yopi untuk memilih teknik elektro waktu itu kuliahnya? Ya. Oke, jadi memang ketertarikan saya di dunia elektro karena memang ke telekomunikasi ya. Begitu perkembangan dunia telepon, mulai dari telepon yang di rumah. Kalau zaman dulu kan kita telepon rumah ya. Telepon rumah, telepon masih koin. bunyinya juga ring, telepon koin juga ada ya. Mungkin ada suatu kasusnya yang bingung Pak, telepon koin itu seperti apa? Mungkin ada yang di generasinya gitu kan. Kalau zaman dulu memang kita telepon nggak punya HP, jadi harus ya, betul. Antri di satu kotak berbentuk telepon dan kita punya koin 100-an minimal. Nanti bisa kali ya sama konten kreator ditambahin di sini ya. Contoh dari telepon koin itu seperti apa gambarannya? Oke. Cari ya sendiri di Google. Ya, dan kurang lebih dari situ. Kemudian juga bagaimana TV bisa bekerja ya, bagaimana kita bisa melihat video dari jarak jauh, itu juga menarik perhatian saya. Jadi itu yang kenapa saya memilih teknik elektro, dan khususan saya adalah ke teknik telekomunikasi gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi salah satunya ada ketertarikan dengan telekomunikasinya ya Pak ya. Alatnya kalau Bapak ya. Iya. Kalau saya lebih senang ke komunikasinya. Nah, kalau waktu zaman Bapak sudah ada belum sih kayak handphone gitu? Waktu pas zaman kuliah baru S1-nya Bapak nih. Oke. Tahun berapa itu Pak kalau boleh tahu? Saya kuliah di tahun 94. Di mana? 94 di Institut Teknologi Bandung ya. Wih, ITB ya. Oke. Kemudian pada saat itu baru ada namanya teknologi 2G. 2G atau second generation ya. Itu sudah ada GSM, kita kenal GSM ya. GSM pertama, AMPS itu ada 3. Ada CDMA, ada AMPS, ada yang dari Jepang, ada juga yang GSM dari Amerika. Tapi dulu teknologi masih lama ya. Jadi kalau kita pakai HP itu HP-nya besar dan bergerak sedikit mati. Makanya sering disebut GSM itu geser sedikit mati. Geser sedikit mati. Kalau GSM ya zaman dulu. Ya, gitu kan. Nah, kalau sekarang kan sudah berkembang ya. Kita sudah mengenal, ada yang terbaru adalah 5G. 5G ya, kalau yang sekarang kita pakai masih 4G ya. 5G karena belum merata. Mau pakai mobil, mau pakai kereta, kita masih bisa berkomunikasi. Kita bisa gunakan itu telepon. Betul sekali. Itu kehebatannya teknologi telekomunikasi ya. Beruntunglah bagi Sobat Untas yang mungkin di generasi sekarang ya Pak ya. Tapi beruntung juga bagi generasi yang seperti kita juga gitu kan. Seperti kita, seperti Bapak mungkin ya. Tapi misalkan kita masih bisa merasakan yaitu perkembangan dari tahap ke tahap, yaitu zaman teknologi ya Pak ya. Nah sekarang ini kan revolusi industri 4.0 nih Pak ya. Berarti kan harus ada nih misalkan jurusan teknik elektro itu mungkin berbeda dengan ciri khasnya masing-masing yang punya keunggulan lah paling tidak gitu ya Pak ya. Mungkin Untas sendiri, teknik elektro di Untas punya nggak sih keunggulan apa dibandingkan dengan teknik elektro di kampus lain misal seperti itu. Mungkin Bapak sebagai prodinya tahu nih teknik elektro di Untas punya keunggulannya apa dibandingkan dengan tempat lain misalkan jurusannya. Terima kasih Kang Feby. Jadi ini menarik ya. Kita sekarang ini sedang menghadapi revolusi industri 4.0 ya. Kurang lebih 4.0 ini menggambarkan bahwa industri kita lebih ke artificial intelligence ya. Jadi semua bisa dirobotkan, bisa diotomatisasikan. Itu dengan artificial intelligence, itu yang pertama. Yang kedua ada industri Internet of Things. Dengan berkembangnya internet, semua peralatan bisa terhubung ke internet. Termasuk mungkin kesehatan kita sendiri ya. Dengan smartwatch atau smartband kita bisa tahu kondisi jantung, kondisi darah kita, kondisi tekanan darah kita seperti apa, itu secara online. Itu salah satu keuntungannya Internet of Things. Dan yang ketiga adalah cloud computing. Kita tidak harus punya server di tempat kita tidak harus punya komputer di meja masing-masing, cukup dengan HP, ya. Kita bisa koneksi ke cloud, ke awan kalau kita sering nyebutnya. Semua terkoneksi ke awan, diproses di awan, kita bisa lebih efisien dalam investasi, bisa cepat prosesnya karena tidak harus tiap hari kita menggunakan komputer yang cepat. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah big data, ya, itu juga penting. Ketika kita berkomunikasi, semua data terhubung, seperti mungkin Kang Feby sekarang punya Google ya, punya Google.
ketika Kang Feby mencari sesuatu, itu langsung diketahui sama Google. Ya, contohnya seperti itu. Contohnya Kang Feby mencari kemeja. Itu tiba-tiba langsung di Google langsung menawarkan iklan tentang kemeja. Betul sekali. Nah, itulah teknologi big data ya. Jadi semua perilaku yang ada di manusia yang digunakan di internet itu menjadi big data yang bisa dimanfaatkan oleh industri iklan dan industri komersial. Kurang lebih seperti itu, Kang Feby. Luar biasa ya. Memang di zaman sekarang itu teknologi terus berkembang ya Pak ya gitu kan, di revolusi industri sekarang ini juga terus berkembang. Jadi memang bagi orang-orang lulusan teknik itu nggak ada, istilahnya bahasanya itu nggak akan ada habisnya, nggak ada habisnya. Terus berkembang ya. Betul, bukan zaman kembali ke batu kita ya, justru teknologi yang semakin mungkin canggih. Zamannya ke Mars seperti kata Elon Musk ya. Suatu saat kita akan pindah ke Mars. Ke Mars ya. Itu yang penting ya. Mungkin ke Pluto juga suatu. Betul. Jadi jangan pernah berhenti bermimpi lah. Bermimpi terus gitu kan, tapi juga jangan hanya bermimpi, tapi juga harus bangun dan kejar raih cita-cita kalian. Betul gitu ya, Sobat Feby. Untas ya. Oke, nah kalau ngomongin masalah ini ada pertanyaan langsung nih ya dari salah satu Sobat Untas yang sudah dikirimkan lewat IG-nya Untas juga ya. Jadi kalau kalian punya pertanyaan atau apa, kalian bisa nanti cari informasi IG Instagramnya Untas kalau misalnya mau bertanya sesuatu seputar prodinya di Untas atau program studi yang ada di Untas. Nah kebetulan dari Teknik Elektro ada pertanyaan, katanya ini dari Gian_110 ya Instagramnya. Dia menanyakan bahwa katanya kalau misalkan jurusan Teknik Elektro apakah diajarkan bikin robotik? Oke. Nah gimana Pak? Dari Gian. Baik. Salah satu ya seperti saya bilang tadi, salah satu jurusan yang kita kelola di Untas ini Teknik Elektro adalah teknik kendali. Nah, robotik itu masuknya ke teknik kendali. Ya, jadi bagaimana mengendalikan sesuatu. Insya Allah nanti ke depan kita juga salah satu, karena ini baru mulai, kita kurikulum 2021 baru diperbaharui. Oke. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita akan siapkan untuk pemrograman robotik. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa ya, nanti siap-siap aja akan ada muncul gitu ya, robotik Untas cerdas berkualitas. Karya Yopi. Yopi benar ya, Pak Yopi ya. Oke, Pak Yopi sebagai ini nih ya, kalau misalkan sekarang ini di Teknik Elektro Untas, ini udah angkatan keberapa dan sudah ada lulusan? Sudah, pastinya sudah ada lulusan wisuda ya. Ini sudah, saya hampir lupa ya, dari 2015 berarti angkatan ke-6 ya kurang lebih ya. Angkatan ke 2015, 2016, 17, 18. Dari 2015 sekarang 2022 ya Pak ya. Angkatan ke-6 ya. Angkatan ke-6 sudah ada lulusan dari Teknik Elektro pastinya. Ya, dan yang paling istilahnya fenomenal kemarin-kemarin ini Sobat Untas, di mana satu wisuda gitu ya, ternyata ada lulusan teknik yang luar biasa cepat ya, dan juga 3 tahun setengah ya Pak ya. 3 tahun setengah, yaitu tidak lain dari anak didiknya Pak Yopi dari jurusan Teknik Elektro. Boleh tepuk tangan dong? Oke. Yaitu namanya siapa Pak? Oke, namanya itu Saiful Anwar. Beliau atau mahasiswa ini berasal dari Banjarsari ya. Bisa dilihat fotonya nanti di sini mungkin ya Kang Yuda. Sertakan fotonya. Jadi beliau salah satu yang memang kita dorong untuk segera lulus ya. Dalam artian secara normal harusnya lulus 4 tahun. Apalagi ada COVID kemarin ya. Banyak orang yang mengeluh karena jadi kesulitan untuk lulus secara tepat waktu. Padahal justru dengan adanya, ya mungkin saya bilang positifnya COVID kemarin, kita kuliah bisa online, kita bisa memberikan materi lebih banyak ke beberapa orang yang memang berniat lulus lebih cepat. Saya pikir kemarin itu kesempatan, atau mungkin saat ini pun masih kesempatan ya. Jadi kita dorong dia untuk bisa lulus lebih cepat. Dia juga kebetulan adalah salah satu pemenang hibah inovatif dari Kemendristekdisdi. Luar biasa. Kemudian juga beliau adalah penerima program magang di PLN. Alhamdulillah. Jadi pada saat magang pun dia masih bisa ikut kuliah karena secara online kita mengadakan kuliah secara online ya. Oke, luar biasa. Jadi ya dengan segala keuntungan itu kita dorong dia untuk lulus. Secara normal harusnya dia normalnya 4 tahun, tapi kita dorong bisa sampai 3,5 tahun, 7 semester ya.
Amazing. 7 semester dan cum laude. Itu yang penting. IPK-nya berapa, Pak? Saiful Anwar? Saya kurang ingat ya. 3,7 ingat saya. Luar biasa ya. Betul. Ini menjadi inspirasi juga buat sobat Untas yang lain kalau misalkan ada yang ingin gitu ya. Meskipun katanya ya Pak ya, cenderung kalau misalkan kita ngambil jurusan teknik itu identiknya dengan lulusnya lama gitu kan, kesannya seperti itu. Susah katanya gitu kan, tapi ternyata tidak. Ternyata terbantahkan karena ternyata buktinya salah satu mahasiswa Untas yang bernama tadi Bapak bilang, Pak Yofi bilang, yaitu Saiful Anwar, sarjana teknik ya. Dari jurusan teknik elektro Untas bisa menyelesaikan tugas kuliahnya yaitu selama 3,5 tahun ya Pak ya. Betul. Dengan IPK cum laude di atas 3,7 sekian. Wah, luar biasa. Itu gimana? Itu bisa ya. Dan itu bisa. Itu bisa pastinya. Dan itu orang daerah, saya ingatkan lagi. Jadi bukan berarti orang daerah tidak bisa bersaing. Orang daerah juga bisa berprestasi, bisa bersaing. Catat, orang daerah bisa berprestasi dan juga bisa bersaing pastinya ya. Oke, jadi kali ini nggak zaman lagi kalau misalkan kalian udah duduk-duduk gitu ya, udah selesai lulus sekolah gitu kan. Nggak zaman, harusnya langsung lanjut lagi, cari ilmu lagi itu di bangku kuliah pastinya gitu ya Pak. Oke, nah sebagai mungkin dari Pak Yofi, sebagai dari program studi teknik elektro ya Pak ya. Apa sih yang disampaikan buat sobat Untas gitu kan untuk memilih jurusan saat kuliah mungkin kata. Pak Yofi sendiri, mohon maaf, Pak Yofi sendiri tadi kan S1-nya dari ITB. Saya S1 dari ITB. S2-nya? S2 dari Universitas Indonesia. Dan S3-nya the next? S3-nya insya Allah internasional. Mudah-mudahan internasional. Mudah-mudahan ya Pak ya. Karena Pak Yofi ini tuh lagi mengejar yang namanya beasiswa internasional. Sebentar lagi akan ada gebrakan baru dari Pak Yofi Manova, sarjana teknik, magister teknik. Sebentar lagi ada doktor mungkin gelar depannya. Oke. Ya, jadi udah ada beberapa yang doktor juga ya Pak ya di program studinya teknik elektro. Jadi buat sobat Untas juga nggak usah khawatir karena kalian akan dididik oleh orang-orang yang sangat handal di bidangnya pastinya. Oke. Ada yang disampaikan mungkin silakan Pak. Oke. Mungkin sobat Untas silakan. Ya. Saya sampaikan aja untuk sobat Untas, jangan takut untuk bergabung dengan teknik elektro, belajar di teknik elektro. Untuk kesulitan belajar itu hampir sama ya, kalau saya bilang hampir sama semuanya di semua teknik maupun di semua program studi ya. Kesulitan itu selalu ada, tapi dengan semangat kalian pasti bisa menyelesaikan. Kemudian yang kedua, ingat kita menghadapi revolusi industri 4.0 ya. Jadi salah satu yang mendukung industri 4.0 dengan adanya internet, dengan adanya otomatisasi, salah satunya adalah teknik elektro ya. Jadi kalau kalian ingin menghadapi masa depan, ingin bekerja di masa depan, insya Allah teknik elektro bisa memberikan bekal untuk kalian untuk bekerja di masa yang akan datang. Saya pikir itu. Mungkin tambahan satu lagi. Silakan. Ya. Pengajar di teknik elektro Untas itu kita backgroundnya seperti tadi saya infokan ke Kang Febi ya. Saya lulusan dari ITB dan UI. Bukan hanya saya, ada beberapa dosen yang lain juga sama, kurang lebih lulusannya dari Universitas Indonesia, dari UGM ya. Ada juga satu orang yang dari Korea, S2-nya dari Korea. Dan beliau sangat berdedikasi untuk mendidik teknik kendali. Saya harapkan itu juga bisa membangun mahasiswa-mahasiswa saya untuk menjadi seorang ahli teknik kendali di masa depan. Itu Kang Febi paling. Siap-siap masa depan dikendalikan oleh orang teknik elektro. Orang-orang teknik ya pastinya. Oke, sebagai moto atau mungkin ada nggak sih seorang dari Bapak Raden Yofi Manova STMT ini moto hidup yang mungkin bisa memberikan inspirasi buat sobat Untas di luar sana. Kira-kira apa Pak moto hidup seorang Bapak Yofi? Silahkan. Oke. Kalau moto hidup mungkin yang selalu saya pegang ya kalau keislaman sudah biasa ya, maksudnya itu udah wajib. Mungkin saya nggak ungkapkan seperti itu. Terbanglah kalian setinggi-tingginya, ya, seperti elang. Terbang tinggi, kalian bisa lihat. Dunia itu besar, dunia itu sangat luas. Carilah ilmu kemanapun. Saya pikir seperti itu. Betul sekali, dan jangan pernah yang namanya untuk menyanyiakan kesempatan juga ya Pak ya. Iya, betul. Apalagi kesempatan juga nih buat sobat Untas yang mungkin sekarang baru lulus kuliah atau mungkin lulusan 2020, 2021 dan 2022, kita ada kesempatan buat bergabung di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya melalui jalur KIP
kuliahnya UMTAS. Iya, Salah betul. satunya adalah Teknik Elektro, juga membuka jalur KIP UMTAS. Tidak hanya Fakultas Teknik ya Pak ya, ada Fakultas Keguruan dan juga ada Fakultas Teknik yang lain seperti Teknik Mesin, Lingkungan, Pertambangan, dan juga Elektro. Nah, keguruannya mungkin ada bimbingan konseling, PGSD, PG PAUD, ada pendidikan teknologi informasi, dan juga seni drama, tari, dan musik. Oke. Nah, untuk Bapak sendiri nih, kalau misalkan gitu ya, untuk daftar KIP-nya atau seperti apa ke teknik elektro itu gimana sih? Biasa dites atau gimana Pak? Dari teknik elektronya. Oke, sebetulnya kalau KIP ada bagiannya, tapi kurang lebih dari pengalaman kami sudah 2 tahun ini menerima mahasiswa yang mengajukan KIP ya. Jadi 2 tahun ini kita ada mahasiswa yang berbeasiswa KIP. Prosesnya nanti dibantu oleh tim pendaftaran PMB di sini. Betul. Dan yang penting adalah harus memiliki kartu Indonesia Pintar dahulu. Silahkan Sobat UMTAS memprosesnya dulu, bisa melalui dinas di kota masing-masing ya, mungkin untuk memproses supaya proses di sisi universitasnya bisa lebih lancar dengan adanya sudah punyanya kartu Indonesia Pintar di mahasiswa tersebut. Betul, terima kasih sekali Bapak. Kayak Bapak cocok juga untuk jadi bagian pendaftaran nanti. Kalau misalkan teman-teman masih bingung gitu kan, apa informasi seperti apa, kalian bisa hubungi aja hotline-nya kita di WhatsApp UMTAS ya, bisa dilihat di bawah sini. Ada nomor WhatsApp UMTAS semuanya aktif ya, atau juga bisa kepoin Instagramnya UMTAS @UMTAS, atau juga bisa kalian lihat-lihat profil UMTAS di YouTube-nya Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dan yang pasti jalur KIP kuliah Pak dibuka ya segera saja. Kalau misalkan ingin mengikuti KIP kuliahnya UMTAS, langsung bisa datang ke Pusat Informasi UMTAS di Jalan Taman Sari KM 2,5 Kota Tasikmalaya. Kita buka dari Senin hingga dengan Sabtu ya, dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore untuk hari Jumat, dan untuk hari Sabtu kita buka dari jam 8 sampai jam setengah 1 siang. Seperti itu Pak Yofi. Bapak mungkin ada yang disampaikan lagi untuk Sobat UMTAS, pesan terakhir. Saya kira cukup. Kesannya gimana pesan terakhir? Oke, satu tadi mungkin lupa ya. Silakan. Teknik elektro itu masa depannya untuk bekerja bukan hanya bekerja di PLN ya, bukan hanya bekerja di Telkom ya. Jadi latar belakang saya di perusahaan migas. Jadi bisa bayangkan saya bekerja di perusahaan migas, ternyata di migas juga ada yang bertanggung jawab untuk kelistrikannya, ada yang bertanggung jawab untuk telekomunikasinya. Salah satunya mungkin saya, backgroundnya dulu. Jadi dunia elektro itu bukan hanya di PLN atau Telkom, dia bisa ke bank juga, bisa industri yang lain. Sekarang banyak memerlukan koneksi internet yang jelas ya. Betul sekali. Nah, itu yang bayangan untuk masa depan buat sobat-sobat UMTAS. Betul. Nanti. Jadi luas sekali pekerjaan dari seorang ahli teknik elektro ya, dari seorang sarjana teknik yaitu khususnya di bidang elektro. Jadi istilahnya dengan elektro semuanya pasti cerah. Masa depan cerah gitu ya. Kalau kalian berusaha ya, insya Allah. Harus berusaha ya. Oke, kalau gitu tetap semangat Sobat UMTAS. Bagaimanapun juga kita terus berusaha ya Pak ya, gitu ya. Ya, betul. Oke, yang penting sudah berusaha dan insya Allah akan ada miliknya gitu. Seperti itu. Kita hanya membantu, mendorong, betul sekali. Oke, Tuturi Handayani. Baiklah, kalau gitu terima kasih sekali atas kehadirannya Pak Yofi ya di acara UMTAS Voice kali ini di ruangan kita di studio kita live di ini ya, sebenarnya di studio PMB-nya UMTAS, podcast UMTAS. Terima kasih juga buat sobat UMTAS yang sudah bergabung, dan yang pastinya kita mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Yofi dari Kaprodi dari Kaprodi Teknik Elektro, yaitu dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Salam buat Bapak Dekan Fakultas, Bapak Dr. Waspada ya. Salam buat beliau dan terima kasih atas sobat UMTAS. Dan besok lagi kita akan ada yaitu dengan pasti narasumber baru juga ya gitu kan. Kalau tadi dengan teknik elektro, besok dengan prodi-prodi yang lainnya juga ya, dengan kaprodi-kaprodinya yang pastinya yang kekinian lah orang-orangnya ya. Baiklah kalau gitu saya Feby dan Yofi Manova mengucapkan terima kasih buat sobat UMTAS yang ada sudah bergabung kali ini. Kita bareng-bareng Pak. Ya. UMTAS cerdas, berkualitas dari lokal untuk global. Sekali lagi ya Pak ya. UMTAS cerdas, berkualitas dari lokal untuk global. UMTAS pasti UMTAS. UMTAS pasti atuh. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.